Sebelum video ini dimulai, saya ingin memberikan reminder bahwa video ini dibuat bukan hanya sekedar memperkenalkan nama daerah Ben Hill kepada kalian. Dalam video ini terdapat dua bahasan yang akan saya bawa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai daerah Ben Hill secara general. Dan yang kedua, saya akan membawa mengenai salah satu masalah yang terlihat pada daerah Ben Hill. Tanpa basa-basi lagi, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai daerah Ben Hill secara general. Untuk memudahkan penjelasan di video ini, saya memasukkan beberapa tempat dari Kelurahan Karetengsin, Kecamatan Tanah Abang. Ben Hill merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Ben Hill merupakan singkatan dari Kelurahan Bendungan Hilir yang sendirinya merupakan bagian dari Kecamatan daerah Tanah Abang. Lokasi ini berdekatan dengan pusat kota, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Dengan total penduduk sebanyak 20.025 jiwa semenjak sensus pada tahun 2013. Daerah ini bisa terbilang cukup ramai karena banyak sekali kegiatan masyarakatnya. Seperti perkantoran, tempat yang cukup terkenal apabila menyebut kata Ben Hill, yaitu Pasar Ben Hill, Rumah Sakit AL, banyak kos juga. Ben Hill juga memiliki banyak sekolah mulai dari SD hingga SMA. Dikarenakan berdekatan pula dengan beberapa daerah yang cukup strategis seperti Sudirman, GBK, Gedung MPR dan DPR, dan juga pusat kota itu sendiri, maka Ben Hill bisa menjadi salah satu akses yang menghubungkan daerah lain. Hal unik dari daerah ini adalah karena banyak sekali nama jalan yang menggunakan kata danau, seperti Jalan Danau Medara, Danau Toba, Danau Tondano, dan Danau Limboto. Dikarenakan daerah ini pertama kali digunakan sebagai tempat instalasi PAM dan juga banyak sekali pegawai-pegawai PAM yang tinggal di daerah itu. Sekian dari daerah Ben Hill secara general. Selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu masalah yang ada pada Ben Hill. Sebelum mulai, saya akan memberikan kalian beberapa cuplikan video beberapa tempat pada Ben Hill. Dari cuplikan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa daerah Ben Hill terlihat seperti berbeda. Perbedaan ini terlihat pada ada daerah yang tertata secara rapi, ada daerah yang tertata secara tidak teratur. Dan selanjutnya, saya akan mengundang beberapa warga dari dua daerah tersebut untuk melihat bagaimana reaksi mereka dan pendapat mereka mengenai perbedaan dari dua daerah ini. Simak video berikut. Halo semua, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu warga asli Ben Hill. Boleh kenalan dulu nggak nama siapa? Iya, nama saya Zaki. Kalau betul sekarang kuliah atau sekolah? Lagi kuliah, Mas. Kalau boleh tahu udah berapa lama tinggal di Ben Hill? Saya udah tinggal di Ben Hill 20 tahun dari saya lahir. Oh, dari lahir. Oke. Sebelumnya makasih ya udah mau nyempetin waktunya buat bisa saya wawancarain mengenai daerah Ben Hill gitu. Nah, kalau boleh tahu menurut Anda tentang daerah Ben Hill itu gimana sih? Terus saya tuh Ben Hill daerahnya tuh beragam, mulai dari daerah yang rapi, masyarakat yang bisa kooperatif, dan juga daerah yang bisa berantakan, yang nggak beraturan, gitu. Tapi warga-warganya itu di sini tuh kayak menyatu gitu ya, saya lihat. Oh iya, menyatu banget. Saya lihat sih bisa ada sensasi community gitu. Nah, sekarang saya ini ingin nanya nih gitu. Jadi beberapa belakangan ini saya tuh melihat bahwa ada sesuatu nih yang berbeda dari daerah Bumi itu sendiri. Nah, yaitu di daerah Pejompongan sama daerah sekitar Kalimati gitu. Nah, lu sadar nggak sih akan hal yang berbeda ini? Atau lu jangan-jangan kayak apa sih yang berbeda gitu? Nah, sebenarnya sih saya juga lihat perbedaan di Pejompongan tuh cenderung lebih teratur daerahnya, perumahan, jalan-jalannya itu lebih terbentuk. Kalau Kalimati itu, wah, rumahnya itu
nggak beraturan, tiba-tiba ada jalan depan, tiba-tiba ada gang lagi dalamnya, gitu Mas. Oh gitu. Nah, sebenarnya juga gue juga setuju nih sama, saya juga setuju nih sama definisi Anda gitu. Nah, tapi kayak pernah nggak sih kita berpikir gitu? Mungkin saya sama Anda juga berpikir kayak kenapa daerah Pejompongan gitu yang kena tanda kutip kena orang kaya, sedangkan daerah Kalimantan malah yang terkena kumuh gitu. Oh, soalnya ini yang saya tahu sih Pejombongan itu daerahnya yang teratur, yang benar-benar sudah terancam dari awal. Kalau Kalimantan itu, kalau saya nunggu, daerah nunggu itu maksudnya yang liar lah, maksudnya tiba-tiba ada aja gitu. Hmm. Nah, kalau misalkan masalah itu ada hubungannya nggak sih sama kayak, jadi dulu saya pernah baca nih, daerah Benhil itu dulu itu ada hubungannya sama PAM lama dan PAM baru gitu. Jadi daerah-daerah Benhil itu sebenarnya itu dulu itu digunakan untuk pegawai karyawan bank. Bank, maaf PAM. Oh iya, awalnya itu Pejombongan dibikin buat penampung pegawai-pegawai PAM, PAM, dan juga Angkatan Laut. Oke, itu saja wawancara dari saya. Terima kasih juga Mas Zaki atas waktunya. Ya, oke. Sampai jumpa. Halo semua, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu warga Benhil lagi nih. Berkenan dulu nggak ada Mas Zaki? Halo semuanya, nama saya Martin Sitorus, umur saya 19 tahun, saya sekarang jadi mahasiswa. Oke. Sebenarnya terima kasih ya udah nyempetin waktunya buat bisa saya wawancarain. Karena kebetulan saya ingin mewawancarai dengan salah satu warga daerah Benhil gitu. Nah, kalau boleh tahu, Anda tinggal di Benhil itu daerah mana ya? Kalau saya sendiri, saya sudah tinggal di Benhil kurang lebih 13 tahun. Oh, tinggal daerah mana? Saya tinggal di daerah Kalimantan. Oh, Anda cukup lama lah ya mulai tinggal di Benhil. Ya, lumayan lama. Nah, pertanyaan saya nih, saya punya beberapa pertanyaan nih buat Anda nih gitu ya. Jadi, menurut Anda warga Benhil itu gimana sih? Kalau buat saya ya, dari semenjak dulu saya pindah dari Benhil, Benhil itu orangnya sangat ramah ya, sangat baik, sangat membantu. Dan pasti ya, kalau yang saya rasa dari sebagai anggota Benhil ya, orang Benhil itu paling up to date dalam segala hal. Wah, keren banget nih warga Benhil up to date dalam segala hal gitu. Oke, kalau mengenai up to date nih gitu. Jadi sebenarnya saya ini tuh melihat ya bahwa daerah Benhil itu kan ada daerah Pejompongan sama Kalimantan. Iya benar. Nah, jadi kalau daerah Pejompongan itu kan kita melihat ya, Anda setinggal lama juga bahwa daerah Pejompongan itu bangunannya agak besar gitu ya, kan kayak rumah kosannya banyak kosan dan banyak sekolah juga. Karena daerah Kalimantan itu kayak rusun dan mohon maaf sih bukan yang menjelekkan, tapi kayak rumahnya emang daerah rumah kumuh begitu. Anda merasa nggak kayak bahwa wah kok daerah ini berbeda ya dengan daerah sebelah gitu? Sebenarnya sih buat perbedaan antar daerah ya, saya nggak ngerasa ada perubahan yang signifikan ya, perbedaan signifikan, tapi mungkin yang lebih kerasa tuh di Jompongan itu warga kelihatan lebih padat ya, lebih padat penduduk, dan mungkin bocah-bocah di sana lebih banyak yang main di luar rumah gitu ya. Kadang-kadang yang perjalanan, mungkin itu aja sih. Karena saya ngeliat di dua daerah Kalimantan itu kan kayak banyak banget warung buka, ya kan, dagang kaki lima juga banyak di sana, banyak rusun juga gitu. Nah itu kayak berbeda lah gitu dengan dengan daerah Pejompongan. Karena daerah Pejompongan itu cuman rumah, sekolah, kosan, hotel, dan kantor misalnya gitu. Anda tidak merasa bahwa bahwa daerah sebelah gitu kayak lebih tinggi daripada dari Kalimantan gitu. Enggak, kalau yang saya lihat sih ya, itu mungkin cuma perbedaan kultur aja, kultur antara orang yang antara Kalimantan dan Jompongan. Kalau yang Jompongan tadi seperti yang saya bilang, warganya lebih padat dan mungkin anak-anaknya lebih lihat seperti marah-marah. Gitu. Iya. Oke, mungkin sekian saja pertanyaan dari saya. Sebenarnya terima kasih ya karena udah bisa wawancarai gitu. Oke, sampai jumpa. Dari beberapa pendapat warga mengenai Benhil, saya melihat bahwa perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perpecahan pada daerah ini. Tetapi yang menarik perhatian saya, yaitu perbedaan daerah ini mirip sekali dengan suatu fenomena bernama gentrifikasi, yaitu di mana adanya pergeseran penduduk asli suatu daerah akibat pendatang dari daerah lain yang lebih kaya untuk bertempat tinggal di daerah tersebut. Terdapat beberapa daerah yang terlihat secara teratur dan tidak teratur.
Apakah fenomena gentrifikasi ini memang sudah banyak terjadi di beberapa daerah Jakarta, bahkan mungkin di luar Jakarta? Atau ini hanyalah sebuah kebetulan yang memang terjadi secara alamiah atau natural? So, Ben Hill, gentrification or coincidence?